Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Kadi Sabar di acara The Podcast Chatroom. Nah, hari ini adalah spesial, tamunya yaitu Pak Tek. Selamat siang Pak Tek. Siang Mas. Bagaimana kabarnya Pak Tek? Ya kabarnya baik-baik aja. Seperti biasa nih jualan di sini. Yang nanti anak sekolah yang sedang mau keluar pulang. Ini jajanan apa Pak Tek? Oh ini namanya jajan papeda Mas. Papeda. Papeda itu makanan dari mana Pak? Papeda itu makanan berasal dari Papua. Oke, tapi Papua. bahannya beda dari Papua sama bahan sini. Ya monggo Mas, monggo. Ini mulai jualan dari jam berapa Pak? Oh mulai jualan dari pagi Mas, mulai jam setengah 9. Setengah 9 ya Pak. Rata-rata berarti anak-anak anak-anak sekolah Mas. Ya mulai dari TK, mulai dari SD sampai MI. Semua umur bisa menikmati ya Pak? Oh bisa, tidak mulai dari TK anak kecil sampai dewasa boleh menikmati papeda. Karena papeda ini bermacam-macam variasi rasa. Ada rasa asin, ada manis, ada balado juga ada, ekstra pedas juga ada. Sesuai selera ya Pak ya? Sesuai selera. Kalau dewasa rata-rata maunya pedas. Kalau anak-anak rata-rata asin manis. Mulai harga berapa ini Pak? Mulai harga 1000-an Mas. Wah luar biasa, murah meriah. Ya murah meriah, terjangkau anak-anak, aman. Dewasa juga terjangkau, mau 5.000, 10.000 boleh. Kalau mangkal biasanya di mana Pak? Oh kadang-kadang kalau mangkal Pak Tek di Sekuro sana kan dekat apotek. Di dekat apotek. Itu pasti Sekuro. Ya Pak ya? Pasti. Oke. Harga murah, semua kalangan juga bisa menikmati teman-teman. Iya. Ini papeda. Ya. Banyak varian yang bisa dinikmati banyak orang. Ya. Oke. Ini mulai jualan ini mulai kapan Pak? Jualan ini itu ya Pak. Nah, kira-kira ini anu Mas. Luar biasa. Iya. Jadi teman-teman ini yang ada di lapangan, teman-teman UMKM Gerobakan juga saling membantu, saling support supaya jualannya ini bisa laris dan juga bisa dinikmati banyak orang dan saling support. Ya. Nah, mulai dari tahun berapa Pak tadi Pak? Mulai dari tahun 2000 berapa ya? Kira-kira 4 tahunan, 5 tahun lah gitu lah. Kurang lebih 4 tahun, 5 tahun. Kurang lebih 4 tahun, 5 tahun gitu. Sebelumnya apa nih Pak pekerjaannya kalau dari sebelumnya saya belum bikin papeda ini, mulai dari jualan es ganepo, es potong itu. Itu di situ kira-kira udah 1,5 tahun. Kemudian aku pindah lagi ke Pak Pau. Pak Pau kira-kira 7 bulan. Kemudian baru alih ini bikin papeda ini. Oke, jadi pengalaman jualan kelilingnya ini sudah ini ya Pak. Kalau jualan dari mulai dari es potong dari Pak Pau, aku keliling sekitar Jepara sini aja. Oh, baru sekitaran Jepara ini. Sekitaran Jepara. Jepara bagian utara, kita bagian utara. Iya, sekitar Melongo. Oke. Nah, luar biasa. Berarti ini yang usaha ini yang terakhir ya Pak? Yang terakhir ini. Memang kita cocok di papeda ini. Papeda ini. Kenapa milihnya papeda ini Pak? Karena milih jualan papeda itu bahannya simpel Mas. Bahannya simpel ya Pak? Simpel, nggak terlalu repot bikinnya. Kan banyak kan cuma tepung tapioka sama tepung beras sama telur, dan pakai penyedap rasa, kemudian pakai semua rasa asin manis balado. Jadi di rumah itu tidak produksi ya Pak ya? Tidak produksi, langsung dimasak di tempat. Dimasak di tempat, aman, gini terjangkau, langsung bikin dadakan bisa. Oke, berarti beli bahan ke pasar bisa langsung jualan gitu ya Pak ya? Iya, ya Mas. Oke. Susah senangnya jualan seperti ini gimana Pak? Pada waktu di jalan menemui anak-anak yang rewel atau anak-anak yang pengen beli cepat, atau gimana Pak? Oh, ya kita harus sabar Mas. Harus sabar ya Pak. Semua pembeli harus sabar menunggu karena ini masaknya agak lama. Beda lagi sama pentol. Kalau pentol sudah jadi matang, tinggal bungkus, kalau papeda baru masak di sini. Masak dulu kan? Karena dadakan itu tadi. Dadakan itu. Kan maunya kan anget-anget. Jadi lebih enak anget daripada udah dingin. Udah dingin. Ya. Kalau dingin itu ini ya Pak, melar atau kenyal gitu Pak ya? Oh, kalau dingin kenyal.
Kalau selagi hangat masih kriak-kriak, kalau udah dingin agak kenyal. Agak kenyal gitu ya. Agak beda kalau dingin. Ya selagi panas anak-anak suka, anget-anget enak-enak langsung kremes-kremes. Kremes-kremes. Nah, gitu. Langsung bisa dinikmati. Nah, langsung dinikmati. Nah. Luar biasa. Gerobak ini dari awal memang seperti ini, Pak. Pada waktu tadi kan jualan apa es doger atau apa itu atau dari, rombakan dari Pak PD ini langsung dirombak gitu, Pak. Oh, enggak, Mas. Ini kan aku bikin baru sekali desain seperti ini. Oh, berarti baru langsung desain seperti ini. Di sini gitu ya, seperti ini desainnya. Berarti dulu gerobaknya udah enggak seperti ini ya, Pak ya? Ya. Kalau dulu kan kalau beda-beda sih, kalau misalnya Bapak gerobaknya beda lagi. Kalau misalnya pental beda lagi, kalau Pak PD beda lagi. Posisinya kan beda. Beda tempat sih. Itu aja. Berarti setiap jualan gerobakannya beda gitu. Beda gitu, Jadi pada waktu awal memulai jualan gerobakannya enggak satu ini terus ya, Pak? Ganti. Ganti ya. Iya. Oke. Karena posisinya beda-beda tempatnya sih. Kalau mau bikin sini misalnya pentol goreng, jadi harus pakai wajan. Ya. Kalau bikin papeda harus pakai teflon. Kan beda kan? Beda. Ya. Makanya. Kalau sini pentol goreng, sini papeda. Kalau kebanyakan yang beli papeda agak lama, Mas. Tapi kalau ini semua papeda cepet. Jadi pelanggan tidak terlalu lama menunggu. Nah, untuk pengenalan makanan papeda ini gimana, Pak? Untuk kepada anak-anak, kepada masyarakat yang belum tahu gitu. Awal-awalnya aku datang ke tempat event, misalnya ada turnamen bola voli malam, misalnya RW-nan, RT-nan gitu kan. Lama-lama terkenal, anak pada suka, pada tahu papeda. Jadi awalnya, Pak ini apa gitu ya? Nggak tahu, tapi dimakan enak. Terus dia tanya, ini apa namanya papeda? Papeda gitu ya. Ya. Nah, jadi awalnya memang sudah ada tulisan ini, Pak, dari awal, Pak? Dari awal ada, tuh mak belum tak desain seperti ini. Hanya tulisan biasa. Hanya papeda gitu aja. Papeda Pak Tek gitu. Papeda Pak Tek gitu ya. Lama-kelamaan kan mengikuti perkembangan zaman kan pakai banner. Lebih menarik. Lebih menarik. Terus papedanya kelihatan kan. Kalau hanya tulisan kan nggak kelihatan papedanya. Itu makanan apa? Itu makanan apa tahu sih. Kalau situ kan ada. Bisa dibaca misalnya pakai balado, pakai saus kan kelihatan gambarnya kan. Nah gitu. Oke. Harapan Pak Tek gimana, Pak? Untuk makanan papeda ini bisa dinikmati banyak orang seterusnya, atau seperti apa? Atau bahannya ini bisa lebih murah atau gimana, Pak Tek? Harapannya Pak Tek untuk bisa jualan, bisa bertahan terus gitu. Oh, harapan saya sih itu bahannya mudah dicari di manapun kita berada. Masih ada toko jualan tepung sama telur, bisa jadi. Bisa jadi. Beda lagi kalau makanan yang lain. Makanan yang lain misalnya kalau pentol kan sekali giling berapa kilo, terus kemudian dibikin di rumah, baru dijual. Kalau papeda kan enggak. Sekali habis kita beli bahan-bahan, diaduk langsung jadi bikin. Jadi harapannya mencari bahan supaya ada gitu, Pak. Ada di mana-mana, bisa ditemukan di mana-mana gitu, supaya tetap bisa jualan. Tetap bisa jualan. Misalnya kalau ada event-event itu, kalau tungku cadangnya bahan saya habis, aku mau beli bahan ke warung dulu, aku kembali ke event itu lagi. Karena di situ masih ada banyak orang pembeli, tapi bahanku habis. Jadi aku enggak mau pulang, aku harus cari bahan lagi, aku kerja di situ lagi. Yang di sekitaran situ. Di sekitar situ, Bagaimana aku dapat mendapatkan bahan supaya aku bisa lanjut untuk berjualan. Gitu. Karena di situ banyak pembeli, Mas. Gitu ya, Pak. Jadi bahan dekat dengan tempat jualan. Gitu. Itu simpel. Papeda memang gitu harusnya. Oke, gitu ya, Pak. Kira-kira suatu saat ganti profesi atau enggak, Pak? Atau memang dengan usia seperti ini lanjut istiqomah berjualan kayak gini? Ya, mudah-mudahan begitu, Mas. Gitu ya. Ya nanti enggak tahu mengalirnya waktu, dari waktu ke waktu. Mungkin kalau ada perpindahan jualan bisa boleh. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi sementara yang udah terjadi beberapa tahun ini, ya aku bertahan di papeda ini, Mas. Oke, gitu ya, Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Tek. Ya, sama-sama. Ini teman-teman papedanya sudah jadi.
kita bisa menikmatinya. Oke. Kalau teman-teman siapapun Anda berada, cari Pak Tek di sekitaran Blonggo, pasti ketemu. Atau pasti ketemu. Di jam 10 sampai jam 1 bisa di MI Matelipuluda Blonggo. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, ketemu lagi bersama saya Kadi Sapar The Chat Room. Bye. Bye.